Jakarta selalu punya caranya sendiri untuk menyapa siapapun yang tinggal di dalamnya. Hiruk-pikuk yang tidak pernah tidur, deru kendaraan yang bertumpuk seperti gelombang tak berujung, dan semilir udara panas yang bercampur dengan aroma makanan jalanan di setiap sudut kota. Bagi sebagian orang, itu semua terasa melelahkan. Tetapi bagi Ardi Pratama, 28 tahun, itulah denyut kehidupan yang justru membuatnya merasa hidup. Setiap pagi ia terbangun bukan oleh alarm, melainkan oleh ramainya suara pedagang bubur ayam yang lewat di depan kontrakannya, memanggil pembeli dengan suara parau tapi penuh semangat. Itu adalah suara yang sudah ia dengar selama 3 tahun terakhir, sejak ia tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di Jakarta Barat, tempat yang tidak mewah, bahkan jauh dari kata ideal, tetapi cukup baginya untuk bertahan dan mengejar mimpinya. Kontrakan itu berada di sebuah gang sempit yang bisa dilalui satu motor saja, dikelilingi rumah-rumah petak yang dihuni oleh para pekerja informal, sopir ojek online, pedagang hingga mahasiswa perantau. Ardi tinggal di kamar berukuran 3 kali 3 meter, dengan dinding tipis yang membuatnya dapat mendengar suara televisi tetangga, langkah kaki di lorong, bahkan desahan kipas angin berderit dari kamar sebelah. Meski begitu, ia tidak pernah mengeluh. Kontrakan itu adalah tempat ia kembali setelah seharian bekerja, tempat ia menulis artikel kuliner, mengedit foto, dan merencanakan perjalanan kuliner berikutnya. Pekerjaannya sebagai jurnalis kuliner paruh waktu bukanlah pekerjaan glamor seperti yang dibayangkan banyak orang. Jarang sekali ia makan di restoran mahal atau mencicipi menu eksklusif. Sebaliknya, ia justru lebih banyak mendatangi warung-warung sederhana, tempat makan kecil yang nyaris tak pernah dilirik media besar, dan kios kaki lima yang hanya disinari lampu neon redup. Namun justru di tempat-tempat itulah Ardi menemukan kisah otentik yang menurutnya layak untuk diceritakan. Kisah para pedagang yang merintis usaha dari nol, resep turun-temurun yang hampir punah, atau inovasi sederhana yang membuat makanan biasa terasa istimewa. Pagi itu, seperti biasanya, Ardi menyelempangkan tas kamera di bahunya dan melangkah keluar dari kontrakan sambil menyalami beberapa tetangga yang sudah ia kenal dekat. Ada Pak Yanto, penjaga malam yang baru pulang kerja. Bu Siti, penjual pisang goreng yang selalu ramah menawarkan dagangannya. Serta Rani, mahasiswa yang menyewa kamar di ujung koridor dan sering meminjam tripod milik Ardi untuk tugas kuliahnya. Kehadiran orang-orang itu membuat suasana kontrakan yang sempit terasa lebih hangat, hampir seperti keluarga kecil yang saling bergantung. Ardi menuju warung kopi kecil di ujung gang, tempat favoritnya untuk memulai hari. Warung itu dijalankan oleh seorang pria tua bernama Pak Dudin, seorang perantau dari Cirebon yang sudah tinggal di Jakarta sejak mudanya. Warungnya sederhana, hanya meja kayu panjang yang warnanya sudah memudar, 4 bangku plastik, serta etalase kecil berisi gorengan. Meski begitu, tempat itu selalu ramai karena kopinya terkenal mantap dan percakapan di sana selalu mengalir tanpa henti. "Pagi Di," sapa Pak Dudin ketika Ardi tiba. "Pagi Pak, kopi hitam seperti biasa ya," jawab Ardi sambil duduk. Suasana pagi yang tenang itu membuat Ardi merasa nyaman. Ia menyalakan laptop tuanya dan mulai mengedit foto-foto liputan kuliner semalam. Ia baru saja mengulas warung bakmi di daerah Grogol, milik pasangan lansia yang sudah puluhan tahun berjualan. Ardi selalu tertarik pada cerita seperti itu, orang-orang biasa dengan perjuangan luar biasa. Namun, di balik semua aktivitasnya, ada satu hal yang selalu membayangi pikirannya. Kehilangan sahabat lamanya, Arif Santoso. 2 bulan sudah Arif menghilang tanpa jejak. Polisi memang sudah menerima laporan, tetapi penyelidikan tidak menunjukkan perkembangan berarti. Arif menghilang begitu saja, seperti asap yang ditiup angin. Tidak ada pesan terakhir, tidak ada petunjuk di ponselnya, bahkan orang tua Arif pun kebingungan dan kehabisan harapan. Ardi dan Arif bersahabat sejak SMA. Keduanya pernah bermimpi membuka kanal kuliner sendiri, membuat video perjalanan kuliner, dan memperkenalkan makanan-makanan unik dari berbagai daerah. Namun hidup membawa mereka ke arah berbeda. Arif bekerja di sebuah perusahaan catering, sementara Ardi menekuni dunia jurnalistik.
Meskipun jarang bertemu, mereka sesekali masih saling berkabar. Pesan terakhir Arif mengatakan bahwa ia sedang mengerjakan proyek baru yang sangat rahasia, sesuatu yang menurutnya akan mengubah hidupnya. Setelah itu, Arif menghilang. Di sela-sela mengedit foto, Ardi kembali teringat wajah sahabatnya itu. Ramah, penuh tawa, dan selalu optimis. Ia menyesap kopi hitamnya yang sudah mulai dingin, berharap suatu hari nanti ia menemukan jawaban tentang kepergian Arif. Siang hari, Ardi memulai rutinitas liputan. Ia mengunjungi beberapa warung kecil, memotret makanan, berbincang dengan pemiliknya, dan mencatat detail frasa untuk artikelnya nanti. Aktivitas itu membuatnya lupa waktu. Bagi Ardi, setiap hidangan punya cerita, dan ia merasa memiliki tugas untuk menceritakannya kepada dunia. Menjelang sore, Ardi kembali ke kontrakan. Suasana lorong sudah mulai redup. Lampu-lampu gang menyala meski beberapa tampak berkelip. Ia meletakkan tasnya, mandi sebentar, lalu membuka laptop untuk menyelesaikan draft artikel. Namun, sebelum mengetik, ia membuka aplikasi berita di ponselnya untuk sekedar memantau isu-isu terbaru. Di sanalah ia melihatnya. Sebuah berita kecil di bagian bawah laman. Hampir tidak menarik perhatian siapapun. Warga mengeluhkan bau busuk misterius dari area belakang sebuah restoran di Jakarta Barat. Ardi menatap judul itu beberapa detik. Restorannya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ia tahu daerah itu. Ia juga pernah beberapa kali melewatinya. Tetapi yang membuatnya tertarik bukan restoran itu, melainkan kata bau busuk yang semakin kuat dan keluhan warga dalam beberapa malam terakhir. Ada nada kejanggalan di balik dua kalimat itu, sesuatu yang membuat insting jurnalistik Ardi terpicu. Ia mengernyit, membaca berita singkat itu hingga habis. Tidak banyak informasi, hanya keterangan warga yang tidak mau disebutkan namanya. Namun entah kenapa, Ardi merasakan tarikan halus dalam benaknya. Sebuah firasat yang ia sendiri tidak mengerti. Ia menutup berita itu, menyandarkan tubuh, dan menatap langit-langit kontrakan sempitnya. Malam itu terasa sedikit berbeda. Tidak ada angin, tidak ada suara anak-anak bermain di luar, dan tidak ada suara motor lewat. Hanya keheningan yang terasa berat, seperti pertanda bahwa sesuatu di kota ini sedang bergerak. Dan Ardi belum tahu bahwa berita kecil itu adalah awal dari perjalanan gelap yang akan mengubah hidupnya selamanya. Berita kecil itu masih terngiang-ngiang dalam kepala Ardi sepanjang malam, membuatnya sulit tidur, dan keesokan paginya, rasa penasaran itu justru semakin menguat. Sesuatu di dalam dirinya seperti mendorongnya untuk menyelidiki lebih jauh, seolah berita itu bukan sekadar laporan ringan, melainkan pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Karena itulah, saat matahari baru merayap naik dan gang sempit tempat kontrakannya masih lengang, Ardi memutuskan bahwa ia harus pergi ke lokasi restoran yang disebut dalam berita tersebut. Ia memulai hari dengan rutinitas biasanya, mencuci muka, membuat kopi instan, lalu merapikan barang-barang liputannya. Namun berbeda dari hari-hari lain yang biasanya penuh antusiasme, kali ini ada ketegangan samar dalam gerakannya. Mungkin karena ia tidak tahu apa yang menunggunya di sana, atau mungkin karena ia merasa firasatnya akan membawanya pada sesuatu yang tidak sederhana. Entahlah, yang jelas rasa penasaran itu tidak bisa ia abaikan lagi. Setelah berpamitan singkat kepada tetangga yang sudah mulai beraktivitas, Ardi berjalan ke arah jalan raya, lalu memesan ojek online menuju lokasi restoran yang disebut dalam berita tersebut. Sesampainya di sana, suasananya terasa aneh. Itu bukan restoran yang ramai seperti tempat makan lain di pinggir jalan. Sebaliknya, bangunannya tampak terabaikan, sepi, dan tertutup rapat, meski papan nama di depannya masih terpasang. Papan kayu berwarna merah bata dengan tulisan yang mulai pudar itu tertulis Rumah Makan Rasa Sari. Nama yang terdengar biasa saja, hampir terlalu biasa. Ardi berdiri di seberang jalan, memperhatikan bangunan resto itu dengan seksama. Dindingnya agak kusam, catnya pecah-pecah, dan kaca jendelanya buram seperti tidak pernah dibersihkan. Meski begitu, restoran itu tidak terlihat mati total. Ada tanda-tanda kecil bahwa tempat itu masih beroperasi. Sebuah motor tua terparkir di samping bangunan, beberapa bumbu dapur terlihat dari balik jendela, dan ember berisi air tersedia di dekat pintu samping.
Ada kehidupan, tetapi samar. Seolah pemilik restoran tidak ingin menonjol. Ardi menyeberang dan berpura-pura berjalan melewatinya, tapi matanya terus mengamati setiap detail. Ia mendekati area belakang restoran, tempat bau busuk yang diberitakan warga kabarnya tercium. Namun pagi ini, tidak ada aroma menyengat, hanya bau makanan sisa dan tanah basah. Ardi menunduk, mencoba menangkap tanda-tanda lain, namun tidak ada yang mencurigakan. Ketika hendak kembali ke depan, ia mendengar suara pintu berderit. Seorang pria muda keluar dari pintu samping restoran sambil membawa kantong plastik hitam. Ardi berdiri spontan dan berpura-pura melihat ponsel. Pria itu mengenakan celemek yang sudah lusuh, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya tampak letih. Ia menatap Ardi sekilas, sebuah tatapan cepat yang sulit terbaca, sebelum berjalan menuju motor kecil di belakang restoran. Apa yang menarik perhatian Ardi bukan pria itu, melainkan kantong plastik besar yang dibawanya. Kantong itu tampak berat dan ketika pria itu memindahkannya ke atas motor, ada suara benda-benda keras saling beradu dari dalamnya. Ardi menelan ludah. Bisa saja itu tulang ayam atau sisa dapur, pikirnya. Ia mencoba menenangkan hati. Namun rasa penasaran itu semakin kuat ketika pria tersebut menyalakan motor, melirik kanan kiri dengan gelisah, lalu pergi. Ardi mengikuti arah kepergian pria itu dengan pandangan kosong, mencoba mengingat plat nomor motornya. Setelah pria itu menghilang dari pandangan, Ardi kembali berjalan ke depan restoran. Ia memperhatikan sekeliling untuk mencari pintu masuk yang mungkin terbuka, tetapi semuanya terkunci. Saat ia tengah berpikir apakah perlu mengetuk pintu atau berpura-pura sebagai pelanggan, seseorang menegurnya dari belakang. "Mas, nyari siapa?" Ardi terkejut dan segera berbalik. Seorang ibu-ibu parubaya berdiri dengan tangan berkacak pinggang, tampak curiga. Ia mengenakan daster dan memegang sapu, seolah ia baru saja selesai bersih-bersih halaman rumahnya yang berada tepat di sebelah restoran. "Oh, saya cuma lewat aja, Bu," jawab Ardi canggung. Ibu itu mempersempit matanya, mendatap Ardi dari atas ke bawah, lalu bertanya lagi. "Nggak ada yang aneh kan? Mas bukan wartawan ya?" Pertanyaan wanita itu membuat jantung Ardi berdegup sedikit lebih cepat. Ia memang wartawan, tapi bukan wartawan kriminal. Meski begitu, kata wartawan diucapkan dengan nada seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. "Bukan, Bu. Hanya penasaran sama restoran ini. Kok sepi ya?" Ibu itu menghela nafas. Tampak ragu untuk menjawab, tapi akhirnya ia berkata pelan. "Memang sepi. Sudah lama sepi malah. Tapi anehnya masih buka. Kalau malam, suka ada suara dari dapur. Bau busuk juga keluar dari belakang. Padahal dulu nggak pernah begitu." "Bau busuk?" Ia berkerut kening. Ibu itu mengangguk pelan. "Iya, Bu. Bau nggak enak, mirip daging busuk. Kalau siang begini memang nggak kecium, tapi coba Mas datang habis isya. Itu bau bisa bikin muntah." Ardi menelan salivanya, tiba-tiba terasa kering. Informasi itu cocok dengan berita semalam. "Tapi ibu tahu dari mana bau itu dari restoran ini?" tanya Ardi. Ibu itu menunjuk area belakang restoran dengan dagunya. "Karena baunya keluar dari situ, dari saluran air di belakang. Orang-orang di gang sini sudah pada ngomong, tapi siapa yang berani laporan? Pemiliknya itu jarang kelihatan. Karyawannya cuma 2 orang, dan mereka aneh-aneh geraknya." "Aneh?" ulang Ardi. "Iya, sering keluar dini hari bawa kantong plastik besar. Kadang balik lagi dengan bungkusan yang sama. Kalau ditanya, mereka melotot saja. Orang sini jadi takut." Ardi mencatat semuanya dalam pikirannya. Semakin ia mendengar, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ibu itu menatapnya lebih lama, lalu bertanya dengan nada curiga. "Mas benar bukan wartawan? Soalnya kemarin ada orang-orang juga nanya-nanya, tapi bukan polisi." Kelakuannya mencurigakan. Ardi merasa hawa tak nyaman mulai muncul. "Oh, saya cuma penasaran aja, Bu. Makasih infonya." Ia berpamitan dan berjalan menjauh sebelum wanita itu menanyanya lebih banyak. Setelah cukup jauh dari restoran itu, Ardi berhenti di sebuah kios fotokopi dan duduk di bangku plastik yang diletakkan di depan toko. Ia mencoba memahami semua informasi yang baru ia dapat. Ada 2 karyawan yang gerak-geriknya mencurigakan, ada bau busuk pada malam hari, ada aktivitas keluar masuk dini hari dengan kantong besar,
Ada pemilik restoran yang tidak pernah kelihatan, dan yang paling mengganggu, warga sekitar takut. Semua itu menimbulkan sebuah pertanyaan besar yang berulang-ulang berputar dalam kepalanya. Ada apa sebenarnya di dalam restoran itu? Ardi memejamkan mata sejenak. Ia merasakan tekanan yang intens di dadanya, bukan rasa takut, melainkan firasat kuat bahwa tempat itu menyimpan sesuatu yang tidak normal. Ketika ia membuka mata, ia melihat seorang pria parubaya lewat sambil menggendong karung berisi bawang. Pria itu sempat melirik Ardi dan mengangguk kecil. Ardi refleks membalas, kemudian bertanya, "Pak, tahu tentang bau-bau aneh dari restoran itu?" Pria itu terdiam sejenak, lalu berkata lirih, "Mas, kalau bisa jangan terlalu banyak nanya tentang tempat itu. Sudah banyak orang lihat hal yang gak beres, tapi mereka diam." "Kenapa?" Ardi bertanya, suaranya nyaris berbisik. "Kadang, diam itu lebih aman." Ardi terpaku. Kata-kata itu terasa seperti peringatan. Namun alih-alih membuatnya mundur, peringatan itu justru memperkuat niatnya. Ia merasakan dorongan kuat dari dalam diri, dorongan yang berasal dari rasa penasaran, rasa tidak nyaman, dan rasa tanggung jawab sebagai wartawan. Ia tahu satu hal, ia harus kembali ke restoran itu nanti malam. Karena jika benar bau busuk itu hanya muncul pada malam hari, maka disitulah jawabannya menanti. Dan tanpa ia sadari, keputusannya hari itu adalah langkah kecil yang akan menyeretnya masuk lebih dalam ke dalam misteri kelam yang mulai bergerak di sekelilingnya. Keputusan Ardi untuk kembali ke restoran itu malam hari terus mengiang dalam pikirannya, seolah kata-kata itu sendiri sedang membawanya ke jalur yang tidak bisa ia hindari. Karena jika benar bau busuk itu hanya muncul pada malam hari, maka disitulah jawabannya menunggu. Pikiran itu melekat, dan dari sanalah hari-harinya mulai berubah. Dimulai dari malam itu, malam yang terasa lebih berat daripada biasanya. Matahari sudah tenggelam ketika Ardi meninggalkan kontrakannya. Gang sempit tempat ia tinggal terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya diterangi lampu-lampu kusam yang memantulkan warna kuning pucat ke dinding-dinding lembab. Udara malam membawa hawa dingin yang tidak biasa, seperti angin yang membawa pesan atau peringatan. Ardi mengenakan jaket tipis, membawa tas kecil berisi kamera dan buku catatan. Tidak ada rencana besar, hanya bermodalkan rasa penasaran dan dorongan yang sulit ia jelaskan. Perjalanan menuju restoran itu terasa lama, padahal jaraknya tidak terlalu jauh. Ketika ojek yang ia tumpangi berhenti di ujung jalan, Ardi turun dan menatap ke arah bangunan restoran yang terletak kira-kira 50 meter dari posisinya. Lampu dalam restoran tampak redup, hanya menyisakan garis tipis cahaya dari celah pintu depan. Tidak ada suara apapun dari dalam. Tidak ada tanda bahwa tempat itu sedang melayani pelanggan. Bahkan aroma makanan pun tidak tercium. Tetapi dari arah belakang restoran, samar-samar ada sesuatu. Ardi menelan ludah. Ia berjalan perlahan, menyusuri trotoar, berhenti beberapa meter dari pintu depan restoran. Ia tidak berani mendekat terlalu cepat. Meski hatinya berdebar kencang, ia berusaha menjaga langkah agar tidak menarik perhatian. Jalanan di sekitarnya cukup sepi. Beberapa rumah masih menyala lampunya, tetapi sebagian besar penghuni sudah masuk ke dalam. Toko kelontong di seberang jalan sudah tutup. Ayunan bambu dari gerobak pedagang bakso yang lewat jauh ke belakang terdengar sayup, lalu menghilang. Ardi melirik jam di ponselnya. 22.31. "Masih terlalu awal ya?" gumamnya pelan. Ia memutuskan menunggu. Ia menyandarkan diri di balik pohon besar di sudut jalan, cukup dekat untuk mengamati restoran tetapi cukup jauh untuk tidak terlihat jelas. Dari pengamatannya, restoran itu tampak seperti bangunan mati yang masih memaksa hidup. Papan namanya berkarat, cat dindingnya terkelupas, dan jendela kacanya penuh debu, seolah-olah tempat itu sengaja dibiarkan terlupakan. 15 menit berlalu tanpa ada tanda gerakan. Tetapi tepat saat Ardi mulai merasa ragu apakah ia harus pulang saja, suara pelan dari arah belakang restoran terdengar, seperti gesekan kursi atau mungkin pintu. Ardi menelan vagus. Lalu aroma itu datang.
Sebuah bau menyengat yang tiba-tiba menusuk hidungnya, cukup kuat untuk membuat mata Ardi berair. Bau daging busuk bercampur limbah basah, bau yang tidak wajar keluar dari restoran manapun. Ardi menutup hidungnya refleks. Ia tahu bau busuk, tapi ini berbeda. Ada nuansa yang lebih pekat, lebih tajam, seperti sesuatu yang telah lama disembunyikan dan kini terkuak. Ia memutuskan bergerak lebih dekat. Dengan langkah hati-hati, ia menyelinap melalui sisi bangunan, mendekati area belakang restoran. Cahaya dari lampu jalan tidak cukup menerangi tempat itu, sehingga Ardi harus mengandalkan suara dan intuisi. Ketika ia tiba di dekat pagar belakang, ia mendengar suara berbisik. Dua orang sedang berbicara cepat, seolah tidak ingin didengar. Ardi menahan napas. Ia mengenali salah satu suara itu. Suara si pria muda yang ia lihat pagi tadi, yang membawa kantong plastik hitam berat. Suara satunya lebih berat, mungkin pria yang lebih tua. Pertanyaan itu terus terngiang di kepala Ardi sepanjang perjalanan pulangnya, dan perasaan tidak nyaman itu masih mengikutinya ketika ia membuka pintu kontrakan malam itu. Ia menjatuhkan tas ke lantai, menyalakan lampu, dan membiarkan keheningan ruangan kecil itu menyelimutinya. Namun, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, hening itu tidak terasa menenangkan. Ada sesuatu yang mengganjal, seakan-akan langkahnya sore tadi di depan warung Cipta Rasa telah membuka sebuah pintu yang seharusnya tetap tertutup. Ardi menyalakan kipas angin dan duduk di tepi kasur lipatnya, menatap lantai seolah di sana ia bisa menemukan jawaban. Dirinya berusaha menepis pikiran buruk, namun bayangan dua pria berkantong plastik besar itu muncul kembali dalam imajinasinya. Cara mereka bergerak, cara mereka memelototi siapapun yang memperhatikan, semuanya terasa tidak biasa. Dan yang paling mengganggu, ia yakin betul bahwa tangan salah satu dari mereka menggenggam kantong plastik yang meneteskan cairan merah gelap, entah itu apa. Ia mencoba menyibukkan diri dengan membuka laptop, berniat melakukan riset untuk tulisan kuliner berikutnya. Tapi pikirannya justru teralihkan oleh satu hal lain yang selama ini berusaha ia singkirkan. Arif. Sahabatnya itu menghilang 2 bulan lalu, tanpa jejak, tanpa pesan. Pencarian polisi tidak menghasilkan apa-apa. Keluarganya masih menangis setiap hari. Dan meski ia jarang mengakui hal ini dengan lantang, Ardi masih sering bermimpi Arif mengetuk pintunya tengah malam, tersenyum seperti biasa, lalu berkata, "Bro, aku cuma bercanda, aku nggak hilang kok." Namun mimpi itu selalu berakhir dengan Arif memburam, suaranya hilang, dan Ardi terbangun dalam gelap. Malam itu, untuk alasan yang ia sendiri tak pahami, Ardi membuka kembali folder yang berisi semua artikel berita, laporan polisi, dan catatan kecil yang ia kumpulkan mengenai hilangnya Arif. Ia bukan seorang detektif, tapi kehilangan sahabat seperti itu membuatnya secara insting mengumpulkan potongan-potongan informasi, seolah masih ada kemungkinan ia bisa menyatukan puzzle yang tak pernah lengkap. Matanya berhenti pada satu foto Arif 2 bulan lalu, mengenakan jaket abu-abu, tersenyum lebar di depan sebuah bangunan yang tampaknya baru dirapikan. Sekilas bangunan itu terlihat biasa, namun setelah diperhatikan lebih saksama, Ardi merasakan sesuatu dalam dirinya mengeras. Ia memperbesar foto. Bangunan itu memiliki pelang kecil di atas pintunya, meski buram, tapi cukup jelas untuk dieja jika dilihat dengan sabar. Warung Cipta Rasa. Napas Ardi tertahan. Ia merasakan jantungnya berdetak keras, menekan dada seolah ingin keluar. Fotonya memang buram,
tapi bentuk huruf-huruf itu terlalu khas untuk salah. Lagi pula, logo warna coklat kusam itu sama persis dengan yang ia lihat sore tadi. Arif pernah berada di sana, setidaknya pernah berhenti di depan restoran itu sebelum menghilang. Ardi menutup laptop perlahan, mencoba menenangkan diri. Belum tentu ada hubungan, gumamnya. Jangan terburu-buru, Di. Namun logikanya tak bisa menyangkal fakta yang kini menatap terang di depan mata. Restoran sepi itu, bau busuk yang dikeluhkan warga, dua pria mencurigakan dini hari, dan Arif, semuanya berada dalam satu lingkaran kecil yang terlalu sempurna untuk dianggap kebetulan. Pikirannya mulai berputar. Apa mungkin Arif pernah makan di sana? Atau bekerja sambilan? Atau ia pernah masuk ke dalam dan tidak keluar lagi? Pikiran itu membuat bulu kudut Ardi berdiri. Ia mencoba mengingat cerita Arif sebelum menghilang. Mereka berdua sempat bertemu 2 hari sebelum tanggal hilangnya. Arif waktu itu terlihat gelisah, namun Ardi mengira itu hanya tekanan pekerjaan. Ia tidak pernah bertanya lebih dalam, dan sekarang ia menyesal. Malam itu, Ardi akhirnya memutuskan sesuatu. Ia harus kembali ke warung Cipta Rasa, tapi bukan sebagai pengamat santai seperti tadi siang. Ia harus mencari tahu keterkaitan tempat itu dengan Arif. Namun sebelum melangkah sejauh itu, ia butuh lebih banyak informasi. Ia menyalakan ponsel, mencari forum-forum lokal, postingan warga sekitar, bahkan gosip yang berseliweran di grup-grup media sosial wilayah Jakarta Barat. Berjam-jam ia menelusuri komentar, artikel lama, dan unggahan acak, hingga ia menemukan satu postingan dari 3 minggu lalu di sebuah grup warga. Ada bau busuk tiap malam dari restoran tua itu, kayak bau bangke. Gak tahu kenapa orang-orang di sana selalu nolak kalau ditanya soal sumbernya. Ada juga komentar lain. Dulu restoran itu rame, tapi sejak ganti pemilik tahun lalu, tempat itu jadi horor. Lampunya jarang dinyalain, tapi ada yang bilang dapurnya tetap aktif. Ardi menelan ludah. Tangan kirinya sedikit bergetar. Ia memutuskan untuk menyimpan semua tangkapan layar itu. Tidak cukup. Besok sore, ia harus kembali ke sana, tapi lebih hati-hati. Setelah jam menunjukkan pukul 1 malam, Ardi akhirnya memaksa dirinya untuk tidur. Namun tidurnya tidak nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat sosok Arif berdiri di depan warung Cipta Rasa, melambaikan tangan sambil tersenyum. Namun senyumnya bukan senyum biasanya, lebih mirip sebuah panggilan minta tolong yang tertahan. Keesokan harinya, suasana Jakarta kembali riuh seperti biasa. Namun bagi Ardi, setiap langkah terasa berat. Ia tetap bekerja seperti biasa, menulis ulasan makanan untuk restoran bakmi kecil dekat kantor, tapi fokusnya terpecah. Lebih dari sekali ia salah ketik dan editor sempat menegurnya melalui pesan singkat. Begitu jam kerja paruh waktunya selesai, Ardi langsung menuju kawasan tempat warung Cipta Rasa berada. Langit mulai menguning, tanda matahari akan tenggelam sebentar lagi. Ia berhenti beberapa bangunan dari restoran itu, berpura-pura membeli air mineral di warung kecil sambil memperhatikan dari jauhan. Restorannya masih terlihat sepi, tidak ada pelanggan masuk, pintu kayunya tertutup rapat. Namun 3 menit kemudian, sebuah motor bebek berhenti di depan restoran. 2 pria turun, orang yang sama dengan yang dilihat Ardi 2 hari yang lalu. Keduanya membawa kantong plastik besar, kali ini berwarna hitam pekat. Mereka memeriksa sekitar sebentar, lalu masuk ke dalam. Ardi mencatat waktu, pukul 17.42. Masih terlalu sore untuk aktivitas mencurigakan. Atau itulah pikiran naif yang selama ini menghalanginya melihat kebenaran. Ia menunggu lagi, memperhatikan setiap detik. 10 menit berlalu, 15 menit, 20 menit.
tidak ada tanda-tanda mereka keluar lagi. Ardi menyandarkan pinggangnya pada tembok warung dan menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak Arif menghilang, sebuah firasat kuat muncul dalam dirinya. Bukan firasat samar, namun sesuatu yang tajam dan nyata. Ada sesuatu yang sangat salah di dalam restoran itu. Dan entah mengapa, ia merasa malam ini adalah titik awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Ada sesuatu yang sangat salah di dalam restoran itu. Dan entah mengapa, Ardi merasa malam ini adalah titik awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Pikiran itu terus bergema dalam kepalanya ketika ia memutuskan untuk tidak pulang dulu. Langit semakin pekat, lampu jalan satu persatu menyala, dan udara malam Jakarta Barat mulai dipenuhi deru kendaraan yang kembali dari aktivitas harian. Namun bagi Ardi, dunia di sekitarnya seakan mengecil, fokus hanya pada satu titik, warung Cipta Rasa. Ia berpindah ke gang kecil di seberang restoran, tempat gelap yang cukup aman untuk mengamati tanpa ketahuan. Gang itu hanya diterangi oleh satu lampu bohlam yang sudah berumur, berkedip lemah, menghasilkan cahaya kuning samar yang seperti enggan bekerja. Ardi mengenakan hoodie coklatnya, menarik tudung hingga menutupi sebagian wajah. Jantungnya berdegup, bukan karena takut, tapi karena firasat kuat bahwa apapun yang ia lakukan malam ini akan membawanya lebih dekat kepada kebenaran yang selama 2 bulan terakhir terus mengganggunya. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 18.10. Kegiatan di sekitar mulai melambat. Sebagian pedagang makanan mulai mengepak barang, sebagian lain justru baru membuka lapak. Namun, restoran itu tetap sepi. Tidak ada pelanggan datang atau keluar. Pintu kayunya tertutup. Jendela kacanya masih gelap. Tidak ada tanda kehidupan selain motor 2 pria tadi yang terparkir di sisi samping. Ardi memutuskan untuk menunggu lebih lama. Ia membeli kopi saset dari warung dekat gang, sekadar alasan agar penjual tidak curiga melihatnya bolak-balik. Ketika kembali ke titik pengintaian, ia terkejut melihat seorang wanita parubaya berdiri tidak jauh dari pintu restoran. Ia membawa tas belanja, namun gerak-geriknya aneh, seperti ragu ingin mengetuk pintu, tapi takut jika ada yang membuka. Ardi mengamati dengan saksama. Wanita itu menoleh beberapa kali ke kanan dan ke kiri, lalu mendekat ke pintu restoran. Namun sebelum sempat mengetuk, pintu itu terbuka sedikit, hanya beberapa sentimeter, dan seseorang dari dalam berbicara cepat, hampir seperti mengusirnya. Wanita itu mengangguk tergesa-gesa, lalu meninggalkan tempat itu dengan langkah cepat. Ardi mengecilkan tubuhnya agar tidak terlihat. Ia memusatkan perhatian, mencoba mendengar percakapan tadi dari kejauhan. Namun lalu lintas malam membuat suara itu tenggelam. Yang pasti raut wajah wanita itu panik. Bibirnya gemetar dan dari sudut matanya Ardi melihat kilauan seperti air mata. Ada kemungkinan besar wanita itu tahu sesuatu. Atau mungkin dia salah satu orang yang mencium bau busuk itu lebih dulu? Ardi menandai wajahnya dalam ingatan. Mungkin ia bisa mencari wanita itu lagi besok. Waktu berlalu. Jam 19.00. 19.15, 19.40, lalu pukul 20.00. Tidak ada gerakan di dalam restoran dan tidak ada lagi orang mendekat. Ardi hampir kehilangan fokus ketika tiba-tiba pintu belakang restoran terbuka. Ia tersentak. Dari pintu sempit itu, 2 pria yang sama muncul kembali, kali ini tanpa kantong plastik besar. Mereka melihat sekeliling dengan gerakan cepat, seakan memastikan tidak ada yang memperhatikan. Ardi menahan napas. Pria pertama merokoh sambil berbicara pelan, sementara pria kedua sibuk mengunci gembok tambahan di pintu belakang seperti ingin memastikan tidak ada satupun celah terbuka. Setelah selesai, keduanya masuk kembali dan pintu tertutup rapat. Ardi merasakan bulu kuduknya meremang. Kenapa restoran kecil butuh keamanan sedetil itu? Pikirnya. Semakin malam, semakin tidak wajar. Setelah beberapa menit, Ardi memutuskan untuk mendekat sedikit. Ia bergerak perlahan keluar dari gang, menyelinap di balik tiang listrik, lalu berpindah ke balik mobil pick-up yang diparkir tak jauh dari restoran.
Dari sana, ia bisa melihat pintu depan dengan lebih jelas. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya keheningan yang menggantung aneh. Ardi menunggu. Ia menahan napas setiap kali kendaraan lewat. Khawatir bayangannya tertangkap cahaya lampu. Tapi ia tidak menyerah. Ia merasa bahwa malam ini, jika ia sabar, ia bisa mendapatkan sesuatu, apapun itu, yang bisa membuktikan kecurigaannya. Pukul 21.17, sesuatu akhirnya terjadi. Cahaya redup muncul dari jendela dapur restoran. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk memberitahu bahwa ada aktivitas di dalam. Tidak lama kemudian, terdengar suara logam beradu, lalu suara gesekan benda berat. Kemudian, suara kecil seperti pintu berderit. Ardi merunduk lebih dalam, tubuhnya menempel pada bodi mobil. Cahaya kembali muncul, kali ini lebih lama. Ia melihat bayangan seseorang bergerak di balik kain penutup jendela. Siluet itu tampak sedang mengangkat sesuatu yang besar. Gerakannya lamban, terbaca bahwa benda itu berat. Ardi menahan napas. Bayangan itu memiringkan tubuh, seolah memeriksa benda yang dipegang. Dan untuk satu momen yang membuat tengkuk Ardi kaku, ia melihat sesuatu yang menjuntai, panjang, tipis, dan tidak bergerak. Tidak mungkin ia salah mengira. Itu terlihat seperti lengan. Ardi menutup mulut dengan tangan menahan suara teriak yang hampir keluar. Rasanya perutnya mengeras, tenggorokannya seperti tersumbat. Ia memaksa diri untuk tetap melihat, tetap wasar. Namun siluet itu tiba-tiba menjauh dan cahaya meredup. Dalam hitungan detik, semuanya kembali gelap. Ardi terkulai menempel pada mobil, berusaha bernapas kembali setelah tubuhnya seakan membeku. Ia meraih ponselnya untuk merekam, tapi jari-jarinya tidak stabil. Ia takut gerakannya ketahuan. Ia takut menyalakan layar ponsel dapat memantulkan cahaya dan menarik perhatian. Ia menunggu sampai tubuhnya tidak gemetar lagi. Pukul 22.03, lampu dapur kembali menyala. Hanya beberapa detik, dan Ardi melihat siluet lain bergerak. Ada suara bak ditutup. Ada dengungan mesin, seperti freezer besar yang baru dinyalakan. Freezer, persis seperti rumor warga yang menyebut bau busuk muncul terutama dari arah belakang restoran. Ardi merasa tubuhnya menegang lagi. Keinginannya untuk pergi diperkuat oleh naluri bertahan hidup. Namun rasa tanggung jawab dan keinginan mengetahui apa yang terjadi pada Arif menahannya. Ia harus tetap di sini. Pukul 22.45, sesuatu mengejutkan terjadi. Pintu depan restoran dibuka dari dalam. Seorang pria keluar dengan membawa sesuatu yang dililit kain darat. Benda itu panjang, mungkin 1 meter, namun bentuknya tidak jelas. Pria itu menaruh benda tersebut ke dalam mobil mereka yang terparkir. Ia terlihat terburu-buru. Ardi menunduk cepat, jantungnya melompat. Pria itu menutup pintu mobil lalu kembali ke restoran. Hanya selang waktu 1 menit, suara dari dalam terdengar lebih jelas. Seperti ada benda dihempaskan ke lantai. Kemudian suara langkah tergesa, suara logam ditarik, dan dentuman kecil. Ardi tahu ia tidak bisa menunggu lebih lama. Apalagi pria itu bisa keluar kapan saja dan melihatnya. Ia memutuskan untuk mundur perlahan, kembali ke gang aman. Namun ketika ia berbalik, ia melihat seseorang berdiri di ujung gang. Wanita parubaya yang tadi ia lihat. Wanita itu menatapnya dengan mata merah seolah baru saja menangis. "Kamu ikut mengawasi mereka?" bisiknya pelan. Ardi terkejut. "Bu, maksudnya?" Wanita itu menutup mulut Ardi dengan tangan. "Dengar saya baik-baik sebelum kamu menyesal. Ada banyak orang yang hilang setelah berurusan dengan mereka. Kalau kamu masih sayang nyawa, jangan pernah kembali." Ardi hanya bertanya lagi, namun wanita itu menjauh sambil menggelengkan keras. Arif pernah berada di sana. Kalimat itu terus menggema dalam kepala Ardi sepanjang langkahnya meninggalkan gang sempit di depan restoran. Seolah setiap suara di jalan malam Jakarta hanya memperkuat kenyataan pahit tersebut. Nafasnya memburu, langkahnya tak tentu arah, dan pikirannya dipenuhi ribuan pertanyaan yang saling bertabrakan. Wanita itu, bagaimana ia bisa tahu?
Apa maksudnya banyak orang hilang setelah berurusan dengan restoran itu? Dan yang paling menghantui, mengapa namanya, nama Arif, meluncur dari bibir wanita itu dengan begitu yakin? Ardi berjalan cepat, hampir setengah berlari menuju arah yang ia sendiri tidak rencanakan. Malam terasa dingin, angin menyapu wajahnya seperti tangan tak terlihat yang berusaha membangunkannya dari mimpi buruk. Namun, ini bukan mimpi. Ia tahu itu. Setiap detik terlalu nyata untuk diabaikan. Ketika akhirnya ia berhenti, ia mendapati dirinya berdiri di depan minimarket kecil. Lampu putih terang dari dalam memantul di kaca, membuatnya sadar betapa gemetarnya tangannya. Ia masuk ke dalam, mengambil sebotol air mineral, dan duduk di bangku kecil di depan minimarket, mencoba mengatur nafas. Ia tiba-tiba sadar sebotol air bukanlah yang ia butuhkan. Yang ia butuhkan adalah jawaban. Namun malam ini, ia tidak bisa kembali ke restoran itu. Bukan setelah diingatkan oleh wanita misterius tersebut. Bukan dengan tubuh dan pikiran yang masih kalut. Ardi memutuskan pulang. Sesampainya di kontrakan, ruangan kecil itu terasa lebih menekan dari biasanya. Ia menutup pintu, bersandar pada dinding, lalu membiarkan gravitasi menarik tubuhnya hingga ia duduk di lantai. Ia menatap langit-langit dan memejamkan mata, berharap bisa menata ulang pikirannya. Mereka bukan orang biasa. Banyak yang hilang, termasuk temanmu itu, Arif Santoso. Kata-kata itu memukul keras, membuat dada Ardi terasa sesak. Ia mengusap wajah, lalu bangkit perlahan, berjalan ke meja kerjanya dan membuka laptop. Tubuhnya masih belum stabil, tapi pikirannya mulai terarah. Ia harus mencari tahu siapa pemilik restoran itu. Apakah restoran itu memang pernah ganti pemilik tahun lalu seperti rumor yang ia temukan di forum? Jika iya, siapa yang membelinya? Apa latar belakang mereka? Ia mulai mengetik. Ia mencari database perusahaan, registrasi restoran, arsip pemerintah daerah, bahkan laporan pajak restoran jika ada. Ia tidak asing dengan proses ini. Ia pernah belajar banyak sumber data ketika menulis liputan investigasi kecil di masa kuliah. Namun, hasil pencarian pertamanya membuatnya tercengang. Warung Cipta Rasa tercatat sebagai milik sebuah usaha bernama PT Rasa Nusantara Mandiri. Sebuah nama yang terlalu generik, nyaris seperti penyamaran. Alamat kantor tertera di sebuah gedung perkantoran kecil di Jakarta Utara, namun ketika Ardi mencoba mencari informasi tentang perusahaan itu, hampir tidak ada rekam jejak apapun. Tidak ada website resmi, tidak ada catatan media, tidak ada ulasan pelanggan atau kredit supplier. Hal yang paling janggal, PT Rasa Nusantara Mandiri terdaftar hanya 10 bulan lalu, sekitar 2 bulan sebelum Arif hilang. Ardi menatap layar dengan mata membesar. Hubungan waktunya terlalu dekat untuk disebut kebetulan. Ia melanjutkan pencarian, mencoba menelusuri siapa direktur resmi perusahaan ini. Setelah beberapa menit, ia menemukan satu nama, Tirta Mahardika. Tidak ada foto, tidak ada berita, tidak ada akun sosial media. Profilnya seolah hampa. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian Ardi. Alamat rumah yang terdaftar berada di sebuah kawasan perumahan mewah yang sangat jauh dari profil restoran kecil itu. Pemilik restoran kecil tapi tinggal di perumahan elit, gumamnya. Apa masuk akal? Ardi menaruh catatan itu sebagai poin penting untuk diselidiki nanti. Ia menggeser kursi, berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu. Ia tahu apa yang perlu ia lakukan. Mencari wanita misterius yang memperingatkannya tadi. Wanita itu pasti mengetahui lebih banyak, terlalu banyak. Ardi kembali duduk dan meninjau rekaman peta mental lokasi restoran. Gang tempat wanita itu muncul adalah gang warga. Di kanan kirinya ada beberapa rumah sederhana. Ada kemungkinan besar ia tinggal di salah satu rumah itu. Namun malam sudah terlalu larut. Menggedor pintu rumah orang asing pukul 11 malam mungkin bukan ide terbaik. Ardi menunda rencana itu hingga besok. Ia mematikan laptop dan mencoba tidur. Namun, setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat siluet dari dapur restoran itu.
Seseorang mengangkat benda panjang yang menjuntai, lengan, atau sesuatu yang mirip dengannya. Ia menggigit bibir, berputar di kasur, sampai akhirnya tertidur dalam ketidaknyamanan. Mimpi buruk menyergap cepat. Ia melihat Arif berdiri di dalam ruang dapur yang gelap, tubuhnya kotor dan kurus. Arif mencoba bicara, tapi mulutnya seperti terkunci. Di belakangnya, dua pria restoran itu muncul membawa pisau besar. Ardi ingin berlari tapi kakinya terkunci. Ketika Arif menggapai tangannya, bayangannya lenyap, digantikan freezer besar yang menganga. Ardi terbangun tiba-tiba. Keringat dingin melumuri tubuhnya. Jam menunjukkan pukul 4:12 pagi. Ia tidak bisa tidur lagi. Keesokan paginya, Ardi bangun dengan kepala berat, tapi otaknya sudah penuh rencana. Ia mandi cepat, mengenakan jaket, dan keluar rumah saat matahari belum sepenuhnya muncul di langit. Udara pagi itu dingin menusuk, tapi udara dingin itulah yang membawanya kembali fokus. Pertama, ia harus menemukan wanita itu. Kalimat terakhir bab sebelumnya berbunyi bahwa di dalam suara bising hujan itu, Ardi merasakan firasat bahwa malam itu akan menentukan segalanya, dan perasaan itu masih terus menggantung ketika ia berdiri mematung di balik pohon besar menatap restoran sunyi senyap yang tampak seperti bangunan mati. Namun justru dari bangunan sepi itulah, cahaya remang dari dapur menyiratkan sesuatu yang tidak beres. Seperti sebuah mata yang mengintip dan menunggu untuk menunjukkan rahasia terkelamnya. Ardi menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantung yang terus memukul dadanya dengan keras, seolah memaksa dirinya untuk berpikir ulang sebelum melangkah lebih jauh. Tapi pikiran tentang Arif, tentang sahabat yang hilang tanpa jejak, tentang senyum yang kini hanya menjadi potongan ingatan, mendorongnya untuk tetap berada di sana, untuk tetap menyelesaikan apapun yang sudah terlanjur ia mulai. Hujan rintik yang semakin deras menimbulkan aroma tanah basah bercampur rasa dingin yang menggigit kulit. Ardi merapatkan jaketnya dan menoleh ke kiri serta kanan, memastikan tidak ada siapapun yang memperhatikan. Setiap bayangan pohon tampak mencurigakan. Setiap suara gesekan dedaunan terdengar seperti langkah kaki seseorang. Meski begitu, ia tetap berusaha tenang, mencoba mendengarkan apakah ada aktivitas di dalam restoran selain cahaya remang itu. Tidak ada suara panci, tidak ada suara langkah cepat, hanya keheningan yang tidak wajar untuk sebuah restoran yang biasanya, walau sepi, tetap menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ardi mengambil langkah pertama. Ujung sepatunya menginjak genangan air, menimbulkan cipratan kecil yang langsung membuatnya menahan napas. Ia merasa bodoh, tapi ketakutan membuatnya bereaksi berlebihan pada hal-hal kecil. Perlahan ia mendekat ke sisi bangunan, menyusuri tembok yang catnya sudah mengelupas. Lampu-lampu jalanan di area itu mati sebagian, menyisakan kesan kelang dan tidak terurus. Sesekali kilatan petir menambah suasana semakin menyeramkan, menyorotkan bayangan dirinya sendiri di tembok yang terlihat seperti sosok lain yang mengikuti dari belakang. Saat sampai di belakang restoran, bau itu kembali menyeruak. Bau yang selama berminggu-minggu menjadi misteri warga sekitar. Bau busuk seperti daging basi, namun bercampur sesuatu yang lebih dalam dan lebih menyengat. Ardi spontan mundur setengah langkah, menutup hidung dengan lengan, tapi ia memaksa dirinya untuk bertahan. Ia menunduk, meneliti aliran air dari pipa kecil di samping dapur. Air itu berwarna keruh, abu kecoklatan, dan entah mengapa membuat bulu kuduknya berdiri. Tidak ada restoran sehat yang mengalirkan limbah seperti itu. Tidak ada dapur normal yang mengeluarkan bau seperti itu. Ardi merogoh ponselnya, memastikan kamera siap. Ia menyadari bahwa bukti visual bisa menjadi penentu apakah investigasinya akan dianggap serius atau tidak. Baru saja ia mengangkat ponsel untuk merekam. Suara dari dalam dapur membuatnya tertegun. Suara geseran logam seperti freezer berat yang dibuka paksa.
Lalu terdengar juga suara dua orang pria yang berbicara pelan, tapi intonasinya tergesa dan tegang. "Cepat, ini harus beres sebelum besok. Orang-orang sudah mulai curiga." Ardi membeku. Suara itu, ia pernah mendengarnya di rekaman CCTV yang dikirim warga. Itu suara salah satu dari dua karyawan yang sering masuk keluar restoran pada malam hari. Ia menempelkan tubuh ke dinding, mencoba mengatur pernapasan. Saat ia sedikit mengintip melalui celah jendela ventilasi, matanya terbelalak. Di dalam dapur, dua pria itu sedang memindahkan kantong-kantong hitam besar dari freezer ke dalam karung kain yang lebih tebal. Kantong hitam itu menggembung, dan ketika salah satu pria mengangkatnya, bentuk kantong itu berubah seperti ada sesuatu yang berat dan tidak beraturan di dalamnya. Ardi menelan ludah ketika melihat sekilas sesuatu yang pucat, seperti kulit manusia, meski hanya terlihat sepersekian detik sebelum kantong itu ditutup rapat kembali. Detik itu, tubuh Ardi berubah jadi dingin. Ia tidak berani mengkonfirmasi apa yang ia lihat. Ia hanya tahu bahwa apapun itu bukanlah bahan makanan, bukan pula karung sampah biasa. Hatinya berdegup semakin cepat ketika ia sadar bahwa bau busuk yang selama ini menjadi keluhan warga berasal dari dalam freezer itu, dari kantong-kantong berisi sesuatu yang tidak seharusnya ada di dapur restoran manapun. Tiba-tiba, salah satu pria mematikan lampu dapur. Ardi terkejut dan spontan menjauh, takut terlihat. Tapi baru beberapa langkah ia mundur, pintu samping dapur terbuka dengan kasar. Cahaya dari dalam menyorot keluar, memperlihatkan sosok pria kurus berkepala pelontas yang langsung menyipitkan mata, seolah merasakan kehadiran seseorang. Ardi menahan napas begitu lama, hingga dadanya terasa sakit. Pria itu melangkah keluar, mukanya menengok kiri kanan. "Lu denger nggak? Kayak ada suara di sini." Pria lainnya menyusul, lebih besar dan tatapannya jauh lebih tajam. "Udahlah, jangan paranoid. Kita selesain dulu ini." "Tapi gue yakin barusan ada orang." "Diem, kerjain dulu." Mereka masuk kembali. Pintu menutup. Ardi akhirnya berani mengambil napas, tapi tubuhnya masih gemetar. Ia harus pergi dari sana, tapi ia belum punya cukup bukti. Ia butuh rekaman yang jelas, ia butuh sesuatu yang bisa membuktikan bahwa apa yang ia lihat bukan hanya halusinasi yang digerakkan rasa takut. Dengan langkah hati-hati, ia maju kembali. Kali ini ia mendekat ke sisi dapur, ingin merekam suara percakapan mereka. Namun, ketika ia mendekat, ponselnya bergetar pelan, sebuah notifikasi. Getaran itu terdengar cukup keras bagi dirinya dan mungkin bagi orang di dalam. Ardi mematikan layar cepat-cepat, tapi sudah terlambat. Suara dari dalam terhenti. Lalu pria besar itu berseru, "Siapa di luar?" Ardi tidak menunggu detik berikutnya. Ia berlari. Tubuhnya membelah hujan, menendang genangan air, dan napasnya hampir putus. Ia tidak menengok ke belakang, tidak berani. Ia hanya mendengar suara pintu ditendang terbuka dan teriakan pria itu mengutuk keras. Ia terus berlari, sampai berada 2 blok dari restoran baru berhenti ketika tubuhnya benar-benar lemas. Ardi bersandar pada tembok toko yang sudah tutup, mencoba mengatur napas sambil merasakan kakinya bergetar hebat. Ia menatap kembali restoran dari jauhan. Bangunan itu terlihat kecil, tapi ancaman yang ada di dalamnya terasa luar biasa besar. Ardi tahu, apapun yang ia temukan malam ini hanyalah puncak dari gunung es. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih dalam, dan lebih berbahaya. Dan ia, entah suka atau tidak, sekarang sudah berada tepat di tengah-tengahnya. Ardi memegang dadanya, mencoba meredakan rasa berat yang menekan paru-parunya. Di dalam kepalanya, nama Arif bergema berkali-kali. Arif, sahabat masa kecilnya. Arif, yang dulu selalu bercerita tentang impiannya membuka kedai kopi kecil. Arif, yang 2 bulan lalu hilang tanpa jejak. Dan kini, potongan tulangnya ditemukan di freezer sebuah restoran sepi. Setiap bagian dari kenyataan ini menusuk Ardi seperti jarum dingin. Ia ingin menyangkal, ingin percaya bahwa ini semua salah, bahwa mungkin forensik salah menyimpulkan, atau kantong itu milik orang lain. Tapi ia tahu itu tidak mungkin. Ia tahu dengan berat hati bahwa Arif telah terjebak dalam sesuatu yang mengerikan
jauh sebelum ia menghilang. Rendra menghampirinya, menepuk bahunya pelan. Tatapan polisi itu tidak lagi sekaku sebelumnya. Ada rasa empati, juga kehati-hatian. Kalau kamu perlu waktu, ambil napas dulu, Di. Kami akan lanjut memeriksa ruangan ini. Ardi mengangguk pelan, tanpa berkata-kata. Ia memaksa diri untuk tetap fokus, meskipun tubuhnya terasa lemas. Ia tidak bisa menyerah sekarang. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Arif. Ia harus tahu mengapa sahabatnya bisa menjadi korban. Ketika tim forensik mulai masuk ke ruangan sempit itu, Ardi berdiri di luar dapur, menatap lantai basah yang memantulkan bayangan para petugas. Hujan di luar masih turun. Suaranya masuk melalui celah-celah bangunan seperti bisikan panjang yang tak ada habisnya. Ardi mencoba mengingat kapan terakhir kali ia bertemu Arif. Ia ingat percakapan terakhir mereka. Arif mengirim pesan bahwa ia mendapat tawaran kerja di sebuah restoran baru. Ia terdengar senang, optimis, dan restoran itu adalah sunyi senyap. Ardi menutup wajahnya sejenak, merasa muak dengan koneksi yang baru saja ia sadari. Ini bukan kebetulan. Arif bekerja di sini. Arif mengenal orang-orang itu. Arif mungkin menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Dan karena itu, ia menghilang. Tiba-tiba suara dari dalam ruangan kecil itu membuat semua orang menoleh. "Pak, kami menemukan sesuatu," teriak seorang petugas forensik. Ardi dan Rendra bergegas masuk. Ruangan itu sempit, lembab, dan baunya menusuk lebih kuat daripada dapur. Di sudut terjauh ruangan, terdapat tumpukan kecil benda-benda yang tampaknya sengaja disembunyikan. Ada buku catatan kumal, beberapa foto yang sudah setengah terbakar, dan sebuah kartu identitas yang warnanya mulai memudar tetapi masih terbaca jelas. Arif Santosa. Ardi terdiam. Tangannya gemetar ketika petugas itu menyerahkan dompet kecil yang ditemukan bersama kartu identitas tersebut. Di dalamnya ada sebuah nota kecil yang dilipat berkali-kali. Ardi membukanya perlahan, seolah takut isi kertas itu akan berubah menjadi abu sebelum ia selesai membacanya. Tulisan tangan di atas kertas itu tidak rapi, seperti ditulis dalam keadaan tergesa atau ketakutan. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tempat ini bukan restoran. Mereka bukan pekerja biasa. Tolong sampaikan ke seseorang kalau aku tidak kembali." Ardi menelan ludah. Dadanya serasa ditusuk berkali-kali. Tulisan itu benar-benar milik Arif. Ia mengenali gaya hurufnya. Cara Arif menulis huruf K yang selalu sedikit miring. Namun yang membuat naskah itu semakin membuat bulu kuduknya berdiri adalah kalimat terakhir. "Jika kau temukan ini, jangan datang mencariku." Ardi menutup mata, merasakan dunia memelintir dirinya dari dalam. Pesan itu bukan sekedar permintaan. Itu adalah peringatan. Arif tahu ia dalam bahaya. Arif tahu apa yang terjadi di tempat itu. Dan Arif tahu suatu hari akan seseorang datang mencarinya, meski ia berharap tidak demikian. Rendra membaca nota tersebut juga. Wajahnya semakin tegang. Ini bukti kuat. Bukan hanya pembunuhan. Ini indikasi bahwa korban mengetahui sesuatu sebelum dihabisi. Seorang petugas lain memanggil dari luar ruangan. Suaranya mendesak. "Pak Rendra, Anda perlu lihat ini." Ardi dan Rendra kembali ke dapur. Di dekat freezer, petugas menemukan sebuah laptop usang tertutup noda minyak tetapi masih dapat dinyalakan. Sebuah folder tanpa nama ditemukan di dalamnya. Ketika dibuka, deretan gambar muncul. Ardi menoleh dan seketika tubuhnya menegang kaku. Foto-foto itu bukan foto biasa. Di dalam folder itu terdapat dokumentasi lengkap dari proses-proses mengerikan yang dilakukan organisasi tersebut, termasuk daftar korban dengan kode-kode tertentu. Bahkan ada catatan transaksi, tanggal, lokasi, dan beberapa nama yang sengaja disamarkan. Ardi merasa muak. Ia tidak sanggup melihat lebih lama, tetapi ia memaksa matanya tetap terbuka. Di antaranya ada sebuah folder lagi, bertanda kode AS23.
Ardi langsung tersentak. AS, Arif Santosa. Tahun hilangnya 2023. Ia tidak bisa membendung amarah dan kesedihan yang bergulung di dadanya. Semua bukti ini menuangkan kenyataan yang tidak bisa dibantah. Arif bukan sekedar korban hilang biasa. Ia adalah target korban dari jaringan yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan siapapun. Render mengembuskan napas berat. Ardi, kamu harus ikut ke kantor besok pagi. Kamu saksi utama sekarang. Tapi saya juga perlu tanya sesuatu. Ardi teleneh. Ardi menoleh dengan mata merah. Arif pernah cerita apapun? Pernah bilang ada yang mengancamnya? Atau dia menduga sesuatu tentang restoran ini? Pertanyaan itu menampar Ardi seperti hantaman keras. Ia mencoba mengingat. Ia benar-benar mencoba mengingat setiap kata, setiap pesan, setiap ekspresi Arif dalam pertemuan terakhir mereka. Tapi ia tidak menemukan apapun. Yang ia temukan hanyalah senyum lelah Arif ketika mengirim pesan terakhirnya. Kayaknya hidup mulai ngasih kesempatan baik nih. Kesempatan baik yang ternyata membawa sahabatnya ke pintu maut. Ardi menggeleng pelan. Suara yang keluar hampir tidak terdengar. Tidak ada. Aku tidak tahu apapun. Rendra menepuk bahunya. Tidak apa. Kamu sudah membantu sangat banyak. Ini lebih dari cukup. Tapi Ardi tidak merasa cukup. Dalam benaknya, fakta bahwa ia tidak pernah mengenali tanda bahaya dalam hidup Arif terasa seperti kesalahan terbesar yang pernah ia lakukan. Jika saja ia peka, jika saja ia bertanya lebih dalam, jika saja ia menemani Arif malam itu ketika sahabatnya mengirim pesan. Malam semakin larut ketika polisi membawa barang bukti keluar satu persatu. Warga sekitar mulai berdatangan, meski dijaga agar tetap berada di luar batas garis kuning. Lampu-lampu mobil polisi membuat restoran itu tampak seperti panggung tragedi. Tempat kebenaran yang gelap akhirnya terungkap setelah sekian lama tersembunyi. Ardi berdiri dekat pintu restoran, memandang bangunan itu lama sekali. Di dalam kepalanya, suara Arif seakan memanggil dari kejauhan, samar, seolah berkata, "Maaf, gue nggak bisa pulang, Di." Hujan kembali turun. Pelan, tenang. Tapi dinginnya tetap menusuk sampai ke tulang. Dan di tengah dingin itu, Ardi membuat satu janji dalam hati. Ia akan memastikan The Circle of Taste tidak hanya terbongkar. Ia akan memastikan mereka hancur sampai ke akar. Demi Arif, demi mereka yang menjadi korban, demi siapapun yang masih belum ditemukan. Keheningan kamar yang hanya ditemani cahaya lampu belajar membuat suara detak jam dinding terdengar seperti palu yang memukul batok kepala. Awan mencoba berkali-kali menenangkan diri, namun pikirannya justru semakin berlarian, merangkai jawaban-jawaban yang tidak ingin ia dengar. Apa benar Rima masih ada di sini? Apa benar seseorang sengaja menghilangkannya? Dan jika benar begitu, siapa pelakunya? Telepon genggamnya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Berhenti mencari, itu bukan urusanmu." Awan menelan ludah. Tangannya gemetar saat mengetik balasan. Namun kemudian ia batal mengirimkannya. Pesan itu terlalu singkat, terlalu dingin, namun cukup membuat tengkuknya merinding. Siapapun yang mengirimnya, mereka tahu Awan sedang menyelidiki hilangnya Rima. Dan itu berarti mereka juga tahu keberadaan Awan sekarang. Refleks ia menoleh ke jendela. Tirai tipis bergoyang pelan padahal tidak ada angin. Atau mungkin ada seseorang di luar. Awan bangkit perlahan dan mendekati jendela. Ia mengintip melalui celah kecil, berharap tidak melihat apapun. Namun harapan itu runtuh saat ia melihat sosok seseorang berdiri tepat di bawah lampu lorong kos. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi tubuhnya tegak, diam, tidak bergerak sedikit pun, seolah sengaja menunggu Awan memperhatikannya. Awan mundur beberapa langkah.
Jantungnya berdebar kencang, hampir menyakitkan. Perasaan aneh merayap naik dari perut ke dada, membuat nafasnya terasa tercekik. Ia memaksa tubuhnya duduk kembali, mencoba memikirkan siapa sosok itu. Apakah dia penghuni kos? Atau seseorang yang memperhatikan Awan sejak beberapa hari terakhir? Atau pelaku? Belum sempat ia menjawab pertanyaan itu, langkah kaki terdengar dari luar kamar. Pelan tapi jelas. Awan langsung menahan nafas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Suasana mendadak sangat sunyi. Lalu, dep! Seseorang mengetuk pintu. Sekali. Lalu 2 kali. Gak mungkin pemilik kos. Gumam Awan lirih. Sudah lewat tengah malam. Tidak masuk akal kalau ada orang yang datang hanya untuk mengetuk pintu di jam segini. Ketukan itu datang lagi. Kali ini lebih pelan, tapi jauh lebih menakutkan karena seperti sebuah peringatan. Awan memberanikan diri bertanya, "Siapa?" Tidak ada jawaban. Kalau nggak bilang siapa, aku nggak buka. Hening. Justru itulah yang membuat semuanya semakin menakutkan. Awan meraih gagang pintu, berniat memastikan bahwa pintu itu terkunci. Namun ketika ia menyentuhnya, gagang itu bergerak sendiri, seperti ada seseorang di luar yang mencoba masuk. Suara logam kecil terdengar, seperti kunci dipaksa. Awan tersentak mundur. Nafasnya memburu. Ia memegang sebuah payung lipat, satu-satunya benda yang cukup berat untuk dijadikan alat bertahan diri. Namun tiba-tiba, langkah kaki itu menjauh. Pelan, semakin jauh, hingga akhirnya menghilang. Awan menunggu beberapa menit sebelum ia kembali mengintip jendela. Sosok yang tadi berdiri di bawah lampu lorong kini sudah tidak ada. Lorong kosong, sunyi, terlalu sunyi. Ia kembali duduk mencoba memulihkan rasa takutnya, namun belum sempat ia benar-benar tenang, teleponnya kembali bergetar. Pesan kedua dari nomor yang sama muncul. "Kau keras kepala sekali, Awan." Sekujur tubuhnya merinding. Pesan itu dikirim 10 detik yang lalu, yang berarti pengirimnya ada di dekat sini. Ia menatap sekeliling kamar. Dinding kusam, lemari kayu, dan bayangan gelap di sudut ruangan terasa lebih menakutkan daripada sebelumnya. Ia berusaha berpikir logis. Siapapun yang mengirim pesan, orang itu pasti manusia, pasti ada motifnya. Namun rasa takut yang merayap perlahan mulai berubah menjadi tekad. Awan tahu, ia sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Jika ia berhenti di titik ini, hilangnya Rima tidak akan pernah terungkap. Lebih buruk lagi, orang yang mengawasi Awan mungkin tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Ia membuka catatan kecil Rima yang ditemukan di bawah kasur. Di halaman terakhir ada coretan samar. "Jika sesuatu terjadi padaku, cari aku di tempat itu." Awan menatap tulisan itu lama, mencoba mengingat apa yang pernah Rima ceritakan. Lalu sebuah potongan memori muncul. Rima pernah berkata ada satu tempat yang selalu ia datangi ke saat ingin menenangkan diri. Tempat yang membuatnya merasa aman, sekaligus tidak pernah ingin kembali. Dan Awan tahu persis tempat yang ia maksud. Sebuah gudang tua di belakang kompleks olahraga SMA mereka. Tempat yang bahkan siswa-siswa lain pun jarang dekati. Ia berdiri, memasukkan catatan itu ke saku. Rasa takut masih ada, tapi tekadnya lebih besar. Ia membuka pintu kamar, memastikan koridor benar-benar aman. Lalu ia melangkah keluar, menuruni tangga pelan namun menatap. Ia tidak tahu apa yang menantinya di sana. Namun satu hal ia yakini, malam ini kebenaran akan mulai menunjukkan wajahnya, entah ia siap atau tidak.